hari ini kita kadang dibuat bingung oleh orang-orang munafik ini. Kalau orang kafir jelas kita menyikapi mereka itu clear, selesai gitu ya. Tapi kalau orang munafik ini ribet, susah. Mau dimusuhi secara frontal dia muslim, mau dibiarkan dia menggorgoti ya umat Islam itu sendiri. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunyuddin. Kadang watak seorang ayah dengan anak itu berbeda. Ya. Karena itu hidayah itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ayah yang anaknya tak mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, ada seorang anak yang pejuang dan ayahnya sebaliknya. Tokoh yang akan kita bahas hari ini, ayahnya begitu sangat populer sebagai ikon dari kemunafikan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, atau Ibnu Salul. Seorang tokoh Madinah Al-Khazraji dari kalangan kabilah Khazraj. Kita tahu di Madinah ada kabilah Aus dan ada kabilah Khazraj. Yang sejak kehadiran baginda Rasul di Madinah Al-Munawwarah, dia merasakan kehadiran Nabi ini membahayakan keberadaannya, membahayakan karirnya. Ya. Di mana saat itu hampir saja mahkota kerajaan dinobatkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi datang, dia merasa bahwa kehadiran Rasul yang merampas semua masa depannya. Ya. Karenanya untuk melakukan perlawanan dia tidak berani. Jadilah dia ikon kemunafikan yang berdiri di dua kaki. Satu berdiri pihak kaum muslimin, tapi yang satunya dia menginjakkan kakinya di pihak musuh. Karena itu kalau kita baca serial Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya, kita akan menemukan kisah-kisah tentang kemunafikan, tentang kecurangan, tentang pengkhianatan, ya, tentang bagaimana dia mengobrak-abrik persatuan kaum muslimin. Adalah putranya Abdullah, ya. Jangan salah, ayahnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan anaknya juga Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan demikianlah orang-orang Arab. Ya, kalau ngasih nama itu ya bolak-balik itu aja ya. Kalau bahasa saya nggak kreatif. Ya. Kalau kita orang Indonesia beda-beda namanya ya. Kalau mereka tidak ya, muter-muter di itu aja ya. Apalagi nama Abdullah di masa Rasulullah banyak sekali nama-nama Abdullah. Mungkin ada ratusan. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Ghaffal, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau ayahnya ikon kemunafikan di masa Rasulullah dan para sahabat, tapi Abdullah anaknya tidak. Ya, huwa mujahid. Nah, dia seorang pejuang yang sangat berpihak kepada Rasul SAW. Nah, disinilah dilemanya teman-teman sekalian. Di satu sisi dia berpihak kepada kaum muslimin, tapi di sisi lain dia menghadapi ayahnya yang kontroversi di mata para sahabat. Ya, kafir bukan, kafir jelas enak menghadapi orang kafir itu jelas ketahuan kekufurannya. Makanya dalam hari ini kita kadang dibuat bingung oleh orang-orang munafik ini. Kalau orang kafir jelas kita menyikapi mereka itu clear, selesai gitu ya. Tapi kalau orang munafik ini ribet, susah. Mau dimusuhi secara frontal dia muslim, mau dibiarkan dia menggorgoti ya umat Islam itu sendiri. Ya. Narasi-narasi buruk tentang Islam disematkan kepada tokoh-tokoh Islam. Ya. Padahal dia muslim. Nah, karena itu dalam Al-Quran kalau kita bicara tentang orang-orang munafik ini, penjelasan tentang orang munafik ini lebih detail, lebih banyak daripada orang kafir. Kan orang kafir jelas. Pada awal surah Al-Baqarah itu jelas sekali. Ya. Di awal Allah menuturkan tentang karakter orang-orang yang beriman, orang-orang muttaqin. Kemudian beberapa ayat berikutnya tentang orang kafir ya. Tapi dari ayat 12 dan seterusnya sampai ayat 20 surah Al-Baqarah itu bicara tentang orang-orang munafik. Nah, disinilah dilema yang dihadapi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Dan banyak kisah, misalnya
sepulang dari perang Bani Mustaliq. Perang Bani Mustaliq ini terjadi setelah perang Khandaq, perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Dan di antara peristiwa yang terjadi ketika pulang, mereka mampir sebuah tempat dan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ini ikut perang bersama Rasulullah SAW. Nah, di satu tempat ketika mereka istirahat, salah seorang pembantu Umar bin Khattab dari kalangan muhajirin itu dikisahkan berebut air dengan seorang Ansar. Maka singkat cerita, keduanya ini terlibat pertengkaran kecil. Nah, disinilah orang-orang munafik itu ketemu dan ngomporin dua sahabat mulia ini. Sampai akhirnya dari kalangan muhajirin berkerumun, dari kalangan Ansar juga demikian. Dan ada kesan seolah-olah kalangan muhajirin pada waktu itu lebih unggul. Apalagi yang terlibat dalam pertikaian itu adalah anak buahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dalam proses tersebut ada kesan kalangan muhajirin ini dibenarkan, mendapatkan pembenaran dari kalangan dari para sahabat. Maka keluarlah, dicatat oleh sejarah, saya kutipkan ungkapan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini, ayahnya dari sahabat Nabi yang sedang kita bahas. Apa kata dia ya? Ju'u kalbika yattabi'uka, wasammin kalbaka ya'kulu. Ini ungkapan orang Arab, Ju'u kalbika, laparnya anjingmu, yattabi'uka, maka dia akan ngikutinmu. Wasammin kalbaka, ya'kuluk, tapi kenyangkanlah anjingmu, maka dia akan memakanmu. Dia mengilustrasikan kalangan muhajirin ini seperti hewan ini gitu ya. Jadi ketika kaum muslimin muhajirin dulu berada datang pertama kali ke Madinah dalam keadaan kelaparan, kemiskinan, tidak ada tempat tinggal, maka mereka akan mengikuti. Seperti diilustrasikan sebagai hewan anjing yang kalau lapar ngikutin kita, ya tabiuka. Tapi ketika kenyang, maka bisa jadi anjing itu menggigitmu. Diibaratkan kaum muslimin kalangan muhajirin seperti ini. Perumpamaan yang sangat buruk bagi kaum muslimin, khususnya kalangan muhajirin. Bahkan kemudian dia mengatakan, dan ini kemudian diabadikan oleh Al-Quran, apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ini, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adza. Sungguh kalau nanti kita tiba di Madinah, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adza, maka orang-orang mulia kita, orang-orang Ansar ini akan mengusir orang-orang Madinah ini, orang-orang muhajirin. Nah, kalimat ini teman-teman sekalian didengar oleh seorang sahabat, Zaid bin Arqam, seorang sahabat Nabi Ahlul Madinah. Nah, disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada Nabi SAW, bahwa Abdullah bin Ubay mengatakan, memberikan perumpamaan kaum muslimin seperti hewan anjing, dan mengatakan, memprovokasi kalau nanti tiba di Madinah mereka akan kita usir. Ketika mendengar hal ini, Rasulullah SAW tidak langsung murka. Disinilah bijaknya Rasulullah. Dalam kaidah usul fikih ada disebut dengan cover both side. Jadi kalau kita dapat laporan tentang seseorang, maka kita tidak boleh menelan mentah-mentah laporan ini, mesti cross check ke yang bersangkutan. Disinilah adilnya Rasulullah. Dipanggillah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ini, dan dikonfrontasi. Betul nggak ente bilang begini-begini? Demikian kata Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak ya Rasulullah, tidak. Saya tidak pernah mengatakan itu. Bahkan dia bersumpah tidak mengatakan itu. Disinilah liciknya orang-orang, orang-orang munafik. Mereka tidak sungkan-sungkan berdusta. Maka Rasul mengatakan, ayatul munafik salas, ciri orang munafik itu 3. Di antara adalah, idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Dia dusta walaupun dia ngomong, bahkan dia siap bersumpah. Nah, dalam keadaan seperti ini, Zaid bin Arqam terpojok, anak muda, masih belia usianya, berhadapan dengan seorang tokoh Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan dia sudah bersumpah. Maka sebagian kaum muslimin merasa sinis, nyinyir kepada sahabat Nabi muda ini, terpojok dia gitu kan. Dan ini terus berlangsung sampai kemudian Nabi pulang ke Madinah Al-Munawwarah, dan pada akhirnya Allah SWT mengkelirkan masalahnya dengan turunnya firman Allah SWT surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna, dan seterusnya sampai pada ayat
humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah SWT mengatakannya, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal azzu minhal adzal. Jadi Allah menurunkan firman-Nya persis seperti ungkapan Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Jadi clear ya, jadi betul-betul Abdullah bin Ubay bin Salul telah mengatakan hal tersebut dan Zaid bin Arqam dalam hal ini orang yang benar. Maka berbulan-bulan jamaah Rasulullah membaca surat ini. Maka di antara tradisinya setiap pagi Jumat kita dianjurkan baca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun karena Nabi pernah melakukannya. Berbulan-bulan ya Nabi setiap subuh ya, terutama hari Jumat membaca surat ini, dan ini membuat dada Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi sesak. Ya, bahkan dia mulai terpinggirkan posisinya. Setiap kali dibicara orang akan mengatakan, yang benar loh, yang benar. Jadi orang sudah tidak percaya lagi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Nah, bagaimana sikap Abdullah bin Abdullah, putra dari Abdullah bin Salul ini ketika mendapatkan ayahnya dalam kondisi seperti ini? Kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Abdullah bin Ubay bin Salul, putra munafik di masa Rasul SAW. Ya, seorang mujahid, seorang yang ketika ayahnya hidup selalu dalam keadaan dilema. Suatu saat dia harus membela ayahnya, dan di satu sisi dia juga harus berhadapan dengan Rasulullah SAW. Ya. Namun dalam kondisi demikian jelas dia berpihak kepada kaum muslimin. Bahkan dia pernah mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayah saya. Ya, kata Rasul, ada apa denganmu? Ya, apapun kondisi ayahmu, engkau harus tetap berbakti. Demikian perintah syariat gitu ya. Iya enggak ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayah saya. Ketika dia tahu bahwa ayahnya berdusta, ayahnya sudah menyebar hoaks dan informasi yang salah ya, maka dia minta izin kepada Rasulullah agar diperkenankan membunuh ayah. Mengapa demikian? Dia punya alasan. Kata dia apa? Sebab kalau saya biarkan, saya khawatir ada orang lain yang mendahului saya, ya, membunuh ayah saya. Nah, karena saya emosi, karena saya dibunuh, saya membunuh orang itu. Saya tidak pengen membunuh sesama teman sendiri, maka lebih baik izinkan saya membunuh ayah saya. Tapi Nabi tidak memperkenankan ya, karena demikianlah kesulitan kita menghadapi orang-orang munafik ya. Kita tidak boleh memvonisnya langsung ya. Bahkan Rasulullah sangat berhati-hati, sampai bahkan pada akhirnya ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk ya, dan Abdullah bin Salul orang munafik ini meninggal dunia. Di sini kembali terjadi dilema di antara kaum muslimin. Dengan kelembutan hatinya, Abdullah bin Abdullah, putra dari Ibnu Salul ini menghadap baginda Rasul agar diperkenankan mensolatkan. Dia minta Rasulullah, ya Rasulullah, solatkan ayah saya. Bahkan dalam kisah yang lain Nabi sempat mengkafani dengan jubahnya ya, dalam riwayat lainnya. Nah, di sini terjadi perdebatan di antara para sahabat, apalagi Umar bin Khattab yang mengatakan, la tusalli ala hadim minhum mata abara ya Rasulullah. Jangan salatin mereka ya Rasulullah. Tapi dengan kewelas asihan, sifat lembut Rasulullah, pemaafnya, Nabi pun mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Dan di situ kemudian turunlah ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada ya, wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Ya, kata Allah, janganlah solati orang munafik. Maka secara asal jemaah, kalau kita tahu seseorang itu betul-betul munafik, kita tidak boleh ya, melaksanakan sholat untuk orang tersebut kalau kita tahu persis dia munafik. Makanya ada kisah Umar bin Khattab itu ya, tahu bahwa orang munafik itu daftarnya ada pada Hudzaifah ibn Yaman. Nah, kita pernah bahas ya, kisah tentang Hudzaifah ibn Yaman. Dan ketika ada yang meninggal dunia, ya, Umar selalu melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut mensolatkan orang itu, maka Umar solat. Kalau tidak, tidak.
Karena Umar tahu, Hudzaifah yang tahu siapa yang munafik dan siapa yang tidak. Umar tidak ingin mensolatkan orang yang munafik. Makanya bagus juga ya, mungkin kalau kita terapkan hari ini, kalau kita clear tahu bahwa dia orang munafik yang selama ini suka memusuhi Islam padahal mengaku Islam, yang suka nyinyat terhadap ulama dan para ustadz itu kan, ya, maka sudah lebih baik tidak disolatkan. Ya, silakan pengen yang sholat sila, yang kita tahu hukumnya sebaiknya tidak dilaksanakan ya. Nah, bagaimana dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini jamaah? Dia terus mengikuti perjuangan Rasulullah dan tidak pernah meninggalkan jihad bersama Rasulullah ya. Dan wafatnya sang ayah seolah memberikan ketenangan dalam diri Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya. Abdullah bin Ubay bin Salul merasa tenang sampai kemudian Rasulullah meninggal dunia ya. Dia tetap berjihad dan syahadah yang menjemputnya di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika terjadi peristiwa perang ya melawan Yamamah atau melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab yang dikenal dengan perang Yamamah di sekitar tahun ke-13 Hijriah. Ada puluhan sahabat Nabi meninggal dalam perang besar ini melawan Nabi palsu ini, dan di antara yang meninggal itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu anhu. Ya, huwa syahid, yang disaksikan oleh para sahabat meninggal dunia dalam keadaan syahid memerangi orang-orang murtad di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa meneladani sahabat ini. Tetap bersama kami di kisah-kisah berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.